Kamu salah ngapain terus dari sini itu Ini bisa. udah mulai ya, udah mulai ya. Udah makan. Hai Nazif, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ketemu lagi sekarang gitu. Ketemu lagi dengan layar handphonenya Nazif. Ketemu lagi gitu. Bener kok capek banget sih rasanya. Iya, atau mungkin karena dalam seminggu ini masya Allah ya. Emang seminggu ini udah ngerasain apa? Banyak duduk di atas motor. Kan biasanya juga duduk di atas motor. Apa sih bedanya sama? Banyak duduk di atas motor berarti kalau Atau gini, kita gini. capek, Atau gini kan deh. itu beda dari sesuatu aktivitas yang biasanya Berarti lebih ngerasa capek di pekan ini dibanding pekan yang lain. nggak dibanding pekan sebelumnya aja, nggak usah kejauhan bandingannya. Oh bener deh, nyalain lagunya deh. Ini berarti kan pakai diedit kalau ada urban kayak gini kan? Enggak sih. Oh gitu. Pure apa Baiklah. adanya aja. Jadi Oke. pekan ini kita juga banyak mengalami hal-hal yang naik turun ini nggak sih? Naik turun apa namanya? Nggak terlalu sih menurut aku, beberapa momen aja sih sebenarnya. Apa ya, balik lagi karena ya kayak film aja sih, kayak sinetron gitu, ada titik di mana tiba-tiba tegang, ada titik di kayak happy ya, kayak sinetron sih. Oh kalau ngomongin sinetron Perjalanan Bunda nih, oh pernah nanya nggak sih atau belum nanya sekarang? Perjalanan Bunda cocoknya judulnya apa? Kalau dibikin jadi sebuah film, Apanya perjalanan Bunda ini? Perjalanan Bunda, Kemarin kayaknya Bunda udah sempet deh. spill gitu ya. Apa? Pengen pulang bukan? Apa? Bukan. Sempet apa namanya? Ya aku juga lupa. Perjalanan pulang apalah gitu. Tapi ya Bunda ngelihatnya seminggu ini udah banyak loncatan emosional, kesehatan mental itu emosional itu mempengaruhi kesehatan mental. Tapi Bunda ngelihatnya dibanding bulan-bulan dan tahun-tahun sebelumnya, seminggu ini itu kita udah lebih smooth, bisa ngontrol. Oh ya, ada keadaan itu terus oh ya kita terus berusaha diem dulu terus oh ya terlihat bahwa kita berusaha memilih mau mengucapkan atau bertindak apa gitu. Oh tadi yang sepekan ini ya, sepekan tadi itu kan ada banyak momen-momen kayak yang tadi aku bilang, di film, di sinetron pasti ada momen-momen yang naik turun, ada momen yang tegang, panik, bahagia, seneng kayak gini, ketawa, bahagia gitu. Terus di salah satu momennya tuh yang paling keinget mungkin sama aku, bukan ini sih, tapi bahkan pekan sebelumnya ada satu momen Bunda juga kayaknya ngerasain deh. Ada satu orang tuh yang kayaknya lu ngerasa bener ya. Ya loncatan itu ya. Tapi Mungkin pernah juga nggak sih ketemu orang yang kayak gitu yang pas lagi ada masalah, oh bener kok, terus kita udah ngasih buktinya apa segala macam, terus dia ngomong kayak mau gitu. tutup mata tutup hati juga dia. Kenapa dah? Lah nggak tahu kenapanya, Udah, cuma udah ya kan? Bunda pernah nggak ya? Mungkin pernah tapi nggak terlalu berasa di hati. Terus sekarang berasa banget mungkin karena kok sering banget ya orang itu tuh seperti itu gitu. Jadi kadang memang alhamdulillahnya dalam seminggu ini walaupun banyak keadaan-keadaan yang bikin naik turunnya loncatan-loncatan emosional itu, tapi kita berdua dikasih kesempatan berdiskusi habis itu ya. Ya terus aku jadi tahu dari Bunda kalau ada nama karakternya, kalau orang yang misalnya kita ngasih tahu nih kalau orang ini salah, tapi orang ini masih kayak batu dan kayak nggak menerima apa yang kita sampaikan. Nama karakternya gaslighting ya Bunda. Iya benar. Gaslighting, orang yang dimana pas kita udah ngasih tahu tentang satu hal tapi masih kayak nggak mau menerima, susah buat menerima, dan kayak rasanya kayak batu banget gitu. Mungkin dari yang Bunda baca-baca nih Bunda bisa kayak cerita Dari sedikit yang ini. Bunda baca, Yeah. kenapa ya? Kenapa waktu itu munculnya sering banget tuh tentang gaslighting Itu faktornya ya? apa sih, maksudnya kayak Ya. Sebenarnya itu kayaknya bukan karena lingkungan nggak sih? lebih mendalami di psikologi kali ya. Kayaknya bukan karena lingkungan deh menurut aku. Nah, penyebab utamanya sih gue juga nggak paham ya, karena kan nggak mendalami psikologi, cuma
bisa jadi itu kan semuanya berasal dari Allah kan. Apapun sekecil apapun perasaan yang kita ada di kita gitu. Nah, tentang gaslighting ini nggak tahu tahun-tahun kapan tuh sering banget muncul di sosmed yang dulu, tapi belakangan juga udah ya udah gitu. Cuma kayak nggak cuma nggak tadi apa mengotak bangetnya nggak cuma itu, jadi kayak lebih parah dari itu berarti ya. Jadi kayak ada playing victimnya nggak sih gitu pada saat kita ngelihatnya paham. dia harusnya sadar dia salah misalnya, gitu, misalnya tapi dia nggak. lagi debat atau lagi diskusi aja sih, sebenarnya diskusi santai aja gitu. Nah pas lagi diskusi santai, orang ini ngasih sesuatu lah gitu, ngasih data atau ngasih apa, ada temennya pas ngeliat datanya bukan kayak gini nih, dia nge-cross-check gitu sebenarnya begini. Nah pas sudah dikasih tahu, dia masih kayak yang tadi aku bilang, tutup mata tutup hati, terus dia malah mungkin nyari pembenaran gitu biar dia nggak disalahkan gitu kali ya. Nah ya, pada saat dia kadang yang satu orang ini yang Bunda belakangan sering hadapi adalah dia mungkin di dianya tuh serasa udah merasa salah duluan daripada dia disalahkan, jadi dia di defense duluan gitu, jadi berputar gitu mencari sesuatu yang enggak kok gini, jadi kayak apa pengalihan gitu. Yang jadi berputar balik gitu ya, seolah kita yang salah. Jadi kadang di bulan ini personal bulan ini kadang tadi kalimat yang bunyi jadi apa, jangan-jangan emang Bunda yang salah ya, jadi gitu tapi pas setelah kita diam gitu kayaknya enggak gitu, tapi iya, terus kayak jadi kayak kepikiran terus sampai hari berlalu. Padahal kamu ngerasain gitu nanti kadang-kadang sih, maksudnya bukan karena kasus ini ya, bukan karena yang kasus saat ini, kadang-kadang tuh bisa hal sepele gitu juga suka kayak kepikiran gitu berlalu kagak hati, kenapa ya, bener gitu nggak? Mana gitu, tapi terus ya ujung-ujungnya sih namanya dasar Bunda daripada musim, karena kita harus terus lanjut dengan pikiran-pikiran yang harus berhadapan berikutnya gitu. Udah zikir. Tapi kadang-kadang setannya datang lagi harus zikir. Tapi pernah kayak gede banget ya sih, maksudnya pada seringnya ketemu sama banyak model orang, tiba-tiba ketemu model orang yang begini nih berepisode tuh. Gede banget tuh gimana maksudnya? Maksudnya gini kan. Misalnya udah ketemu sama orang yang tipikalnya kayak gini, tipikalnya kayak gini. Dah, tipikal yang kayak begini nih, yang kayak gaslighting itu ada beberapa season gitu, beberapa episode. Dah, ketemu sama ini udah kayak orangnya sama. Sifatnya udah sama. Oh, sifat. Maksudnya kayak yang kamu ketemuin gimana? Yang kamu ketemuin maksudnya sifat yang sama dari beberapa orang itu kan berarti gini, itu bisa jadi bahan skripsi kamu kalau misalkan sifat yang sama kan, kamu bisa apa itu namanya kalau zaman sekarang istilahnya riset ke beberapa orang gitu. Oh iya, jadi kayak nyari responden buat survei. Nah iya. Ya bagus banget tuh buat jadi bahan penelitian ya. Iya. Udah ada bahan penelitian. Sekarang kamu siapin lah ya. Kan itu dari kenapa kan suka ditanya kenapa kamu pilih tema ini gitu ya, karena saya pernah menjadi korban gitu. Tadi kalau Bunda sendiri karena ngalamin beberapa momen ketemu sama orang itu, pernah ngerasa kayak apa ya, bukan gitu apa kenapa sih ini orang kayaknya nggak bisa paham banget, kenapa sih orangnya kayak gitu, pernah dan kalau udah nyampe di itu apa yang udah lakuin, kayak udahlah pasal aja, kalau ngomong sama dia nggak bakal nerima gitu. Dulu Bunda berusaha, mungkin di mata orang itu terlihatnya Bunda berusaha defense ya, tapi dari Bunda berusaha mengorek dan menyampaikan kayak gini loh, bukannya kayak gini sih gitu. Tapi setiap Bunda berusaha dia terus ada bentengnya ya. Ada benteng kan, terus kenapa jadi berputar diri ke Bunda lagi gitu kan gitu. Nah tapi Bunda kemarin ini ngeliat Nazif yang bisa, maksudnya Bunda bisa tahu setelah Nazif cerita, Bunda aku tuh gedek banget tadi gitu. Tapi pada saat itu sebelum Nazif bercerita ke Bunda bahwa Nazif gedek, Nazif bisa mengontrol gitu. Diam aja gitu. Diam aja pada saat menghadapi keadaan yang kalau misalkan memang itu adalah kasus gaslighting, kayaknya pas itu soalnya posisinya yang diajak ngobrol bukan aku, jadi aku kan ngeliat dari luar, nggak langsung terdepan ke aku, jadi aku cuma ngeliat aja dari luar, terus kayak ngamatin doang. Pas udah nggak ada itunya baru ngobrol sama Bunda gitu, jadi kayak nah tadi kalau langsung ke aku nggak bisa
diem pas ke akunya, jadi kayak kalau karena itu ke bunda aku biasa bisa kayak tapi karena itu ke aku jadi kayak bisa lebih gitu, ngerti gak sih? Nah, coba baru mau nanya gini. Ini kan Bunda kan juga mendalami psikologi karena nanti juga masuk psikologi. Maksudnya istilah gaslighting itu zaman maksudnya karena Bunda juga nggak psikologi jurusan Tapi kayaknya itu tuh istilah istilah itu tuh gaslighting itu muncul karena emang ada kasus seperti itu terus si psikolog ini mencari nih istilahnya ini atau memang istilah itu udah muncul di tahun kapan yang ternyata beneran. Jujur aku nggak tahu, dan aku baru tahu istilah itu belakangan ini pas Bunda ngasih tahu itu. Karena selama pas lagi di psikologi ini aku belum denger nih, belum tahu istilah gaslighting ini. Kayaknya nih istilah gaslighting ini juga nggak sefamiliar kayak istilah FOMO, istilah apa namanya red flag, istilah yang lain psikologi daripada itu. Dan istilah gaslighting ini kayaknya sebenarnya ada kasus gaslighting, cuma kayaknya nggak se-booming dan nggak sepopuler ini, karena mungkin kasusnya juga nggak sebanyak kasus itu kayaknya. Iya. Oh berarti Bunda bisa nitip. Karena kayaknya orang-orang yang ngerasa dirinya paling benar dan ngerasa orang-orang lain salah kayaknya sedikit banget di dunia ini. Iya ya. Kayaknya kalau dilihat dari kasus gaslighting yang kayaknya tadi kita asumsikan. Iya. Berarti Bunda bisa nitip dong karena jadi jurusan psikologi maksudnya ya apapun istilahnya intinya kalau misalkan ada keadaan seperti itu tuh apa yang kita mesti persiapkan diri kita dulu. Maksudnya menjaga mental kita, kesehatan mental kita tuh kan ngadepin orang kayak gitu kan Masya Allah. Contohnya misalnya ini apa di mana ya, misalnya di tempat bazar atau di luar kita sebagai orang yang melihat situasinya ada 2 orang atau beberapa orang. Nah misalnya beberapa orang lah mau beli jualan gitu, pas lagi mau beli marahan gitu, ada penjual pembeli marahan atau misalnya si penjual sama pembeli ada selekan lah gitu marahan. Dan kasus marahnya berawal dari gaslighting, entah gaslighting itu gara-gara si berawal dari penjualnya atau gara-gara si pembelinya. Maksudnya benar penanganan apa yang bisa kita lakukan gitu kan ya? Iya, maksudnya gitu kan kita. Apakah kita kan cuma diam doang gitu kan, pasti harus ngelerai. Kalau orang berarti kan berarti kalau kita ngelain berarti itu di pihak ketiga bukan menjadi penjual atau pembeli. Iya dong. Oh iya dong, kita nggak mau lah ya. Kenapa kita jadi pihak ketiga? Pertanyaan Bunda itu loh. Maksudnya, tapi kan maksudnya yang kita jujur mungkin teman-teman yang mendengar apa sih gaslighting ini nanti bisa cari-cari sendiri lah ya gitu. Memang dari Bunda pertanyaan Bunda ke Nazir tuh bisa Bunda ngintip pertanyaan tuh kalau kita berada di posisi obrolan dan diskusi yang berhadapan dengan orang yang punya karakter seperti gaslighting itu, kita tuh mesti pasti menghadapinya tuh gimana lah gitu. Menurut aku, misalnya kita ngobrol nih, kan pasti kalau orang baru pertama kali kita ketemu gitu, kita mungkin observasi dulu, kita ngeliatin dulu orangnya nih enak ya diajak ngobrol. Kalau beberapa orang pas dia diajak ngobrol dia ngalir atau dia mau ngobrol panjang, berarti enak diajak ngobrol. Tapi kalau dia ngomongnya sedikit kayaknya emang dia nutup dia orangnya gitu. Jadi kita nggak usah banyak ngobrol, tapi kita ngamatin dulu nih kalau orangnya ternyata begitu gaslighting. Nah, tapi kalau tadi Bunda nanya apa yang mesti kita lakukan kalau ternyata orang itu gaslighting setelah kita ngamatin, menurut aku jadi kita nggak usah banyak ngobrol sama dia. Karena kalau kita banyak ngobrol terus kita coba nerangin dari A sampai Z ternyata ngabisin waktu dan orangnya juga kayak gitu, tambah lagi gedek sama dianya, mending kita kita pergi aja. Karena kalau kayak atau kita ngapain ngabisin waktu kata Bunda gitu sih. Masih banyak orang yang bisa diajak ngobrol, bukan dia doang. Semua kali dunia ini bukan tentang dia doang, maksud aku gitu. Tapi nggak kalau ketemu sama orang gaslighting ini baru-baru setelah Bunda menikah atau dulu pas Bunda kuliah, pas SD SMP pernah nggak ketemu sama model orang? Makanya Bunda pada saat jujurnya gini, entah tahun kemarin 2 tahun 3 tahun kemudian kok tiba-tiba ini gaslighting apa sih gitu kok ternyata Bunda pernah berhadapan dengan orang semodel yang disebut gaslighting ini gitu kan. Kan terus Bunda berproses belajar. Tapi perasaan dulu sebelum Bunda baca dan dengar tentang gaslighting, ada orang boleh gini
Bunda nggak sampai memusingkan seperti itu. Sekarang udah pusing banget. Bukan pusing banget. Oh ternyata ada ya orang kayak gitu, dan oh ternyata Bunda juga harus belajar ngadepin orang seperti itu gitu. Cuma dulu tuh kayaknya apa emang Bunda nggak pernah ketemu, atau memang karena Bunda belum terpapar tentang gaslighting, jadi boleh cek aja orang itu apa kayak gini apa enggak gitu. Tapi teman-teman pasti nggak ada yang modal kayak Seingat gitu. Bunda sih nggak ada ya. Oke. Tadi kan Bunda nanya penanganan menurut aku. Kalau penanganan menurut Bunda Nah ya, kan Bunda ngadepin ya udah, ya kalau yang kata diemin aja. Kayaknya enggak deh kalau Bunda. Bunda sudah mencapai proses, bukan sudah mencapai, Bunda berusaha berproses istilahnya kan. Ya pada saat udah tahu, oh kalau misalkan lagi keadaan kayak gini, kita ngomong maksud hati menyampaikan loh bukannya seperti ini seharusnya, tapi kan dari si pihak yang punya gaslighting ini kan berbeda gitu kan. Terus berputar-putar akhirnya jadi drop sendiri, Bunda jadi yang merasa salah, kok jadi aku yang salah. Jadi akhirnya pada saat ketemu kasus kayak gitu lagi, Bunda yang sampai titik mana udah berusaha, oh ya udah kalau misalkan aku yang salah di mata dia, ya udahlah, ya Bunda minta maaf kalau misalkan udah gitu, ya udah gitu. Ya terserah dia punya pandangan seperti udah gitu jadinya. Ya kayak yang tadi nasi yang timur dua kan masih banyak yang mau dipikirin, nggak cuma dia doang. Maksudnya banyak orang yang bisa diajak ngobrol. Oh iya betul. Iya. Ya bagi cerita daripada memang ya terus berjalan lah kan. Dan kadang yang bikin itu akan lebih rumit tuh kalau misalkan ketemu kondisi berhadapan dengan orang yang mempunyai karakter seperti gaslighting itu, bukan diskusi yang hanya diskusi debat kusir, bukan, tapi diskusi yang sedang menjalankan program atau interview. Itu repot banget kali. Itu kepala mungkin tuing setiap harinya ya. Iya, misalnya kayak contohnya rapat TPR atau rapat apalah gitu yang jatuhnya formal, jatuhnya rapat formal itu kayak tadi aku bilang memaparin data-data atau memaparin apa gitu bukti-bukti. Kalau itu kasus ya, kalau gitu intinya kayak memaparin buat rapat yang formal. Nah orang yang gaslighting nih waduh kebayang banget sih aku kayak chaosnya. Tapi nggak kebayang kalau orang yang mau jalan kayak gitu bukan satu doang, tapi beberapa orang. Waduh. Nah sebenarnya kayak gitu tuh karakter yang ada di gaslighting itu kan sebenarnya bisa dibentuk, dikondisikan. Sebenarnya itu kan bukan terlahir dari gitu, bukan ya sih? Kalau akalnya itu sehat, ya aku sih nyambungnya ke akal ya gitu. Iya bisa itu kayak obrolan yang LGBT. Kan kalau orang-orang yang mengakui kalau dia itu LGBT, katanya dia kalau nggak salah tuh dia bilang aku terlahir seperti aku orang terlahir dari seperti ini. Kan nggak juga. Allah menciptakan dari Allah menciptakan itu dari awal kagak ada tuh karakter gaslighting. Karakter kalau nggak salah tuh emang dibentuk dari sekelilingnya dia. Tapi aku tadi bilang bukan dari lingkungan ya. Iya lupa sih. Udah gitu. Tapi itu maksudnya itu mungkin bisa dalam nanti Najib bisa jadikan mungkin lingkungan salah satu faktornya yang membuat orang itu bisa gitu. Tapi mungkin konsumsi yang dia konsumsi sehari-hari membuat otak dan hatinya tertutup kah? Mengkonsumsi software berarti bukan konsumsi makanan kan? Bukan lah. Iya kan? Iya. Atau jangan-jangan dia ngelap. Nah, Bunda mau apa ya? Oh ya, pertanyaan berikutnya Bunda, mungkin orang-orang yang punya karakter gaslighting itu sebenarnya mereka nggak sadar sih. Mungkin akalnya serusak itu, ya dia nggak sadar. Kalau dia sadar, terus akal sehatnya dan mental sehatnya dia masih berjalan normal, Bunda rasa harusnya dia move on dari karakter yang itu gitu. Nggak ini gitu. Mungkin menghadapinya adalah kalau misalkan lagi perdebatan apa yang terus ngotak, terus si lawan bicara penderita gaslighting ini sadar, ya udah susurin one by one, step by stepnya gitu. Jadi dia mau orang yang kalau gaslighting sebenarnya bisa dibilang penderita gaslighting atau karakter tadi. Nah makanya salah maaf ya kalau bisa salah. Tadi maaf. Gue belajar banyak tentang gaslighting. Emang ini kalau yang tadi aku pengen nanya tapi sekarang lupa ya.
Waduh, lupa lagi nanya apaan. Ya udah ini Oh ya, bener pengen ngomong sedikit lagi. oke. Dikit lagi ya. Kalau kan tadi di awal kita ngobrolin kalau cerita Bunda dibikin sebuah film. Nah, kira-kira nih Bunda, siapa aja tokoh-tokoh film yang cocok meranin Bunda? Ya nggak tahu kan belum Aktor atau hafal. Jadi film? nggak tahu. Malah Bunda kepikiran gitu juga gak setting aja dah. Mau warnai perjalanan. Warna perjalanan juga bagus kalau judul warna perjalanan. Tapi kayaknya biasa. Ya biasa. Ntar pengen ngomong deh. Kalau Bunda sebenarnya model orang yang introvert atau ya? Nggak extrovert tahu, sih? nggak tahu. Mungkin banyak orang yang bilang introvert. Tapi nggak tahu bener nggak mau Pusingin menilai gitu dia ya. biarkan lah gitu. Biarkan itu berlalu ya. Oke, kita tutup ya. Kita belajar lagi tentang gaslighting nanti. Kalau Oh udah- tadi. Aduh. Udah Nazif, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit satu kata dari Bunda, satu kata dari Bunda. Gaslighting. Kita Udah harus mau belajar ngomong. gaslighting. Udah gitu. Bunda lagi belajar tentang gaslighting. Ini berapa menit coba? Ya nggak tahu tadi kan awalnya kita nggak Dari tahu deh sini ya. kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mau nonton nih.